Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuncoro Aryo Seto, NIM H022039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penyajian ilmiah kelas B. Eh, Kemudian di sini untuk slide yang pertama terdapat slide judul, yang dimana untuk judul dari penelitian atau mungkin skripsi saya ini yaitu perbaikan ketersediaan dan serapan hara, serta hasil produksi jagung varietas hibrida dengan berbagai dosis aplikasi pupuk organik dan pupuk anorganik di tanah vertisol pada Kecamatan Pelupu, Kabupaten Sragen. Yang dimana di sini saya dibimbing oleh dosen yaitu Dr. Insinyur Jauhari Syamsiah MS. Kemudian lanjut untuk latar belakang yang pertama untuk masalah di sini saya mengambil dua poin. Untuk poin yang pertama yaitu ketergantungan terhadap pupuk anorganik dalam budidaya jagung hibrida di Kecamatan Pelupu. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya ketersediaan hara pada tanah vertisol akibat pemberian pupuk anorganik secara terus-menerus. Yang dimana ini saya kutip dari jurnal Siswanto dan Melati pada tahun 2015. Untuk solusinya yaitu memberikan imbangan dosis pupuk organik remaja dan pupuk anorganik NPK yang tepat guna meningkatkan nilai ketersediaan dan serapan hara. Untuk ilustrasi dari penelitian saya ada gambar di bawah. Kemudian lanjut, kajian untuk kajian terdahulu di sini saya mengambil dua kajian. Yang pertama yaitu pengurangan penggunaan pupuk organik secara terus-menerus. Eh, itu dapat dilakukan dengan menambahkan pupuk organik yang juga akan menambah hara pada tanah yang dimana dilakukan penambahan 15 ton pupuk kandang sapi hektar pada tanaman untuk meningkatkan 2,21% K bagi tanaman menurut Mahdian Nur et al. 2016. Kemudian untuk kajian yang kedua yaitu perlakuan pupuk kandang atau sludge pada dosis 50% DPAR dan 75% DPAR T3, T4, T5, dan T6 menunjukkan tinggi tanaman jagung P27 yang lebih tinggi serta berbeda nyata dibandingkan dengan tanpa disertai pupuk organik T1 dan T2 menurut Sulaiman et al. 2017. Kemudian untuk novelty dari penelitian ini yaitu berdasarkan kajian-kajian terdahulu masih belum terdapat kajian yang membahas tentang perbaikan ketersediaan dan serapan hara serta hasil produksi jagung hibrida dengan berbagai macam dosis perpaduan pupuk organik remaja dan pupuk anorganik NPK di tanah vertisol pada Kecamatan Pelupu. Oleh karenanya penting dilakukannya penelitian ini. Lanjut untuk tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yaitu yang pertama menentukan dosis kombinasi pupuk organik remaja dan pupuk anorganik NPK yang tepat untuk tanaman jagung hibrida di tanah vertisol. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh aplikasi pupuk organik dan anorganik terhadap peningkatan ketersediaan dan serapan hara serta hasil jagung pada budaya jagung varietas hibrida di tanah vertisol. Untuk manfaat dari penelitian ini pada penelitian ini yaitu untuk menghasilkan imbangan dosis pupuk organik dan anorganik yang tepat, serta dapat menjadi acuan bagi para petani jagung, khususnya di daerah Kecamatan Pelupu, untuk menerapkan metode tersebut agar mendukung sistem pertanian terpadu dan juga berkelanjutan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk waktu dilaksanakannya penelitian yaitu pada bulan November 2022 sampai dengan bulan November 2023. Berikut ini untuk penelitian di lapangan. Kemudian untuk penelitian di laboratorium itu dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada bulan Agustus 2023. Kemudian untuk tempat pelaksanaan yaitu di lahan sawah dengan jenis tanah vertisol yang berlokasi itu di Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kemudian untuk analisis sampel atau mungkin penelitian di laboratorium itu dilaksanakan di Laboratorium Fisika dan Kimia Tanah FP UNS. Kemudian untuk metodologi selanjutnya yaitu terdapat alat dan juga bahan. Untuk alat di sini ada cangkul, skop, cetok, kemudian kantong plastik, cool box, meteran jangka sorong, tabung reaksi, labu destilasi, tabung jedal, gelas piala, Erlenmeyer, botol timbang, flakon, oven, pH meter, pipet ukur, kemudian ada spektrofotometer, kemudian ada flame photometer, desikator, timbangan analitik, corong, dan kertas saring, serta spidol dan juga kertas label dengan tujuan penggunaan yang sudah tertera di PPT. Kemudian lanjut untuk bahan yang digunakan untuk penelitian ini itu ada aquades dan aquabides, kemudian ada sampel tanah dan jaringan.
yang dimana sampel tersebut segar ataupun kering. Kemudian untuk larutan ada larutan H2SO4, CuSO4, K2SO4, HCl 0,1 N, NaOH 40% butir Cn, kemudian ada HCl 0,025 N. Kemudian ada NH4F 0,03 N, amonium molibdat, kemudian ada SnCl2, dan kemudian ada larutan standar B, dan kemudian untuk kebutuhan analisis yang lain juga terdapat bahan-bahan yang sudah dicantumkan pada PPT. Kemudian lanjut untuk tata laksana penelitian itu yang pertama yaitu persiapan lahan yang dimana di sini peneliti membuat 3 buah blok yang dimana masing-masing blok terdiri dari 9 petak dan setiap petaknya itu berukuran 5 kali 5 meter. Kemudian yang kedua itu ada pemberian pupuk organik yang dimana pupuk organik itu diaplikasikan ke tanah saat 7 hari sebelum penanaman. Kemudian dosis pupuk organik beragam bergantung dari perlakuan yang diberikan. Kemudian untuk tata pelaksanaan yang ketiga itu ada penanaman yang dimana dilakukan menggunakan bibit jagung varietas jagung hibrida dengan jarak tanam pada petak yaitu 30 cm sampai 40 cm. Dan pada saat penanaman itu juga diberikan pupuk SP36 dan juga pupuk KCL. Kemudian untuk tata laksana yang keempat yaitu pengambilan sampel tanah dan tanaman yang dimana ini dilakukan saat malai pada tumbuhan itu sudah muncul. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemanenan yang dilakukan saat tanaman itu berusia 90 HST. Selanjutnya ada analisis laboratorium yang dimana itu parameter yang diamati ketika analisis laboratorium itu yaitu ada pH tanah, N total, P tersedia, K tersedia, N jaringan, P jaringan, K jaringan, dan juga C organik. Dan untuk tata laksana yang terakhir yaitu penyusuran laporan. Kemudian untuk rancangan penelitian saya seperti ini. Di sini saya eh, ada 9 perlakuan dan dengan masing-masing dosis pupuk yang berbeda-beda setiap perlakuannya, dan di sebelah kanannya itu ada denah dari penelitian saya di situ. Kemudian lanjut untuk parameter penelitian dan metode. Untuk parameter yang pertama itu ada pH tanah yang dengan di sini saya menggunakan metode elektrometrik, kemudian ada N total tanah menggunakan metode gravimetri, P tersedia menggunakan Bray1, K tersedia kalorimetri, N jaringan kejedal, P jaringan Bray1, K jaringan ada kalorimetri, kemudian C organik tanah ada Wolke and Black. Untuk analisis data yang saya lakukan ada 3, yaitu JANOVA, itu untuk mengetahui pengaruh perlakuan pemupukan pada parameter yang diamati. Kemudian uji DMRT, Duncan's Multiple Range Test, itu untuk mengetahui perbedaan dari rata perlakuan pemupukan pada jagung hibrida. Selanjutnya ada uji korelasi, itu untuk mengetahui korelasi antar parameter yang diamati. Kemudian untuk jadwal penelitian saya seperti ini dari bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023. Dan untuk anggaran biaya saya di sini meliputi kebutuhan-kebutuhan beranalisis, kemudian kebutuhan pupuk untuk penanaman, kemudian ada kebutuhan untuk benih jagung, dan juga kebutuhan untuk sewa lahan dan juga sewa tenaga kerja dengan total kurang lebih 22.540.000 rupiah. Kemudian berikut untuk referensi yang saya gunakan untuk penyusun PPT proposal penelitian ini. Sekian dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.